Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anggota keluarga yang berbahagia, Jemaat Tuhan kita Yesus Kristus, HKBP Perumnas Tangerang, dan HKBP Tiga Raksa Kota yang sungguh dikaruniai Tuhan Allah kita. Salam keluarga dan selamat hari Minggu buat kita semua. Horas. 5 minggu berturut-turut sejak tanggal 22 Maret yang lalu hingga minggu hari ini, kita telah mengadakan kebaktian minggu di rumah masing-masing anggota jemaat. Dan kembali kita pada hari ini memasuki hari Minggu pertama setelah Minggu Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan bersama pada minggu yang lalu. Pada kebaktian keluarga minggu hari ini, kita kembali disapa oleh firman Tuhan melalui kesaksian pemazmur, yakni yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 42, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, mari kita dengarkan bersama-sama, saya bacakan untuk kita. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, anggota keluarga pada Minggu Kuasi Monogeniti minggu hari ini. Nama minggu kita setelah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dinamai Minggu Kuasi Monogeniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir, yang selalu menginginkan susu yang murni dan yang rohani untuk pertumbuhan tubuh yang sehat, tahan uji, menuju kepada kedewasaan. Arti Kuasi Monogeniti ini diambil dari surat kiriman Rasul Petrus, surat yang pertama, pasal yang kedua. Kita tahu Bapak, Ibu, Saudara, susu yang murni dan rohani artinya susu yang tidak bercampur, yang tidak terkontaminasi dengan unsur-unsur lain, tetapi susu yang asli, yang murni, dan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar
yang sangat pokok di dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang bayi, dalam asuhan dan tuntunan ibu yang melahirkannya. Firman Tuhan berkata, di dalam Minggu Quatsimodogoneti selalu menginginkan susu yang murni dan rohani. Ada suatu kerinduan, ada satu kehausan, keinginan yang sangat mendesak. Berbicara tentang keinginan atau menginginkan, kita dapat memahami ada sesuatu yang kurang. Ada kebutuhan yang mendesak dan ini menimbulkan kerinduan kita, harapan-harapan kita. Hal-hal yang dinanti-nantikan. Lalu timbul satu pertanyaan, apa, di mana, bagaimana, dan untuk apa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kerinduan yang lama dinanti-nantikan menimbulkan rasa haus dan lapar. Tentu pengalaman dalam penantian bagaimana dan apa yang dirindukan menimbulkan keluh kesah. Ada ratapan, ada kegalauan, bahkan mungkin dia menjadi stres dan berakibat fatal, frustrasi, dan apatis. Seperti bayi yang menginginkan susu yang murni karena haus dan lapar, dia menangis tak henti-hentinya hingga suara tangisan didengarkan oleh ibu yang melahirkan atau yang mengasuhnya. Tentu kita semua ada rasa haus dan lapar. Kebutuhan yang harus dipenuhi. Lalu kita mencari dan berpulang kepada pertanyaan, di manakah ada sumber yang memberikan kepuasan, memberikan kecukupan untuk memenuhi tuntutan yang kita rindukan tadi. Pemazmur sebagai hamba Allah, orang yang bergaul akrab dengan Allah, orang yang hidup beribadah kepada Allah, mengalami kekosongan jiwa yang digambarkan oleh paduan suara dari Bani Korah dalam nyanyian ratapan sebagai ungkapan kerinduan hati yang tertekan. Dia merindukan sesuatu yang boleh menuntun dia keluar dari persoalan hidup yang menekan yang dia alami. Apabila kita menyimak perikop pasal 42 hingga 43 dalam kitab Mazmur ini, boleh kita lihat bahwa sesungguhnya pemazmur ada persoalan hidup yang begitu berat. Dia tertekan, dia merindukan sesuatu, merindukan kehadiran seseorang, merindukan perjumpaannya dengan yang lama sudah dia kenal, bahkan yang lama sudah bergaul akrab dengan dia, tapi kini dia ada di dalam pengasingan. Dia ada di dalam ruang dan waktu yang jauh dari rumah Allah, sehingga dia mengungkapkan kerinduan, bolehkah, bilakah, kapankah saya boleh melihat Tuhan, melihat Allah. Ada dua hal penting Bapak Ibu Saudara-saudara yang kita lihat di dalam panggilan perikop ini sebagai ungkapan kerinduan yang haus dan lapar akan perjumpaannya dengan Tuhan Allah yang selama ini dia rindukan dan dia tidak abaikan.
Yang pertama, dia merindukan Tuhan Allah yang hidup. Bagaimana pemazmur menggambarkan rasa haus dan lapar itu sebagai pertanda daripada kerinduan. Dia menggambarkan seperti seekor rusa di padang belantara. Rusa yang haus, rusa yang mencari rumput di padang gurun yang gersang, terpapar oleh kemarau. Di sana tidak ada mata air. Bahwa seekor rusa yang haus akan air yang mengalir untuk memuaskan dahaga kehausan. Dia terus mencari, dia terus berlari, mendaki dari tempat ke tempat yang lain tanpa menghiraukan ancaman dan bahaya, jatuh ke dalam jurang atau terjebak di dalam liang-liang bukit yang menganga. Dengan motivasi dia harus mendapatkan mata air yang boleh memuaskan rasa dahaga, menyembuhkan rasa haus, dan menghilangkan rasa lapar yang sangat-sangat membuat dia kelelahan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan di sana oleh kerinduan itu sendiri yang mendorong dia, memotivasi dia tanpa menghiraukan ancaman. Seperti yang kita tahu di atas bukit-bukit, di padang belantara, dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Hanya satu yang dia rindukan oleh pemazmur dalam ungkapan, dia merindukan untuk berjumpa, bertemu dengan Allah yang selama ini sudah dia bergaul akrab dengan dia. Ada satu kerinduan yang memotivasi. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang sering tidak mampu bertahan di dalam suatu pencobaan ketika dia mengalami suatu kesulitan. Dan ketidakmampuan untuk bertahan, kecenderungan untuk mencari jalan lain, menginginkan kehadiran seseorang yang mungkin boleh menjadi tempat untuk curhat, mendapatkan solusi bagaimana dia keluar dari persoalan-persoalan yang dia alami, yang dia rindukan seseorang. Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang sangat menarik, kita lihat bahwa gambaran yang diberikan oleh pemazmur seperti seekor rusa yang merasa haus, dia rindu, dia butuh, dia menginginkan, dan oleh keinginan itu mendorong dia untuk mencari dan mencari dari satu tempat ke tempat yang lain, tanpa menghiraukan ancaman-ancaman yang boleh terjadi, tanpa menghiraukan terjebak kepada suatu jurang yang bisa berakibat fatal. Hanya satu yang memenuhi pengharapan dia, dia boleh menemukan aliran air sungai yang boleh memberikan kepuasan, kesembuhan dari rasa haus dan menghilangkan rasa lapar. Bapak Ibu, saudara-saudara, orang sering tidak mampu bertahan setia, dan ketidaktahanan tersebut menimbulkan banyak sikap-sikap yang sungguh tidak terpuji. Karena ketidaktahanan, ketidaksetiaan untuk bertahan menanti-nantikan berjumpa atau menemukan sesuatu harapan tadi. Dia boleh bersungut-sungut, berkeluh kesah, pembenaran diri, atau menyalahkan orang lain.
menghakimi, menghalalkan perbuatan-perbuatan dosa, sekalipun di hadapan Allah mengingkari iman percaya kepada Tuhan Sang Penciptanya. Orang bijak pernah berkata, bagi orang Kristen sesungguhnya yang paling dan harus ditakuti dalam hidup ini bukanlah peristiwa atau kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam hidup ini. Bukanlah kemiskinan, bukan penderitaan, bukan kesakitan, bukan kematian, dan lain sebagainya yang tidak terpenuhi yang lama dirindukan. Kenapa? Karena semuanya dalam hidup ini bisa terjadi seiring dengan perjalanan waktu. Firman Tuhan juga berkata, ada waktu menanam, ada waktu menuai, ada waktu tertawa, ada waktu menangis, ada waktu lahir hidup, dan ada juga waktu mati, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi yang dikatakan dan harus ditakuti orang-orang percaya adalah apabila iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus berubah karena ketidaktahan ujian terhadap segala perubahan dan perkembangan zaman dengan nilai-nilai potensi-potensi yang terkandung di dalamnya. Boleh terjadi Bapak Ibu, karena ketidaksetiaan, ketidaktahan ujianan kita mengalami kesulitan, kecenderungan orang akan mencari jalan pintas, berbalik dari kebenaran, menghalalkan segala cara, walaupun itu dia tahu bertentangan dengan firman Tuhan. Tubuh ini boleh sakit, haus, lapar, tapi jiwa dan roh, iman, pengharapan hati kita jangan pernah menjadi sakit atau surut. Karena itulah Amsal Sulaiman berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudara, pemazmur menggambarkan kerinduan hatinya untuk keluar dari penderitaan yang dialami, untuk keluar dan dipulihkan dari hati yang pecah, jiwa yang hampa, dengan meletakkan segala kerinduannya hanya kepada keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan Allahnya. Masuk dan bertemu di rumah Tuhan Allah, mengedepankan segala pengharapan, sungguh-sungguh pencarian yang tak henti-henti, seperti seekor rusa yang haus terus berlari dan berlari, di mana dia ketemu, berjumpa, menemukan mata air yang bisa memberikan kesejukan di dalam hidupnya. Dia katakan di ayat 3, bilakah aku boleh datang melihat Allah, berjumpa dengan Allah, masuk di rumah Allah, beribadah bersama, berbakti di hadapan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara, yang menjadi pergumulan, kerinduan yang lama dinanti-nantikan, biasanya orang yang menanti-nantikan sesuatu di dalam hidup dia boleh timbul sikap yang pertama, dia akan terus bergairah, bekerja dan bekerja.
Dia akan terus berbuat, mencari dan mencari, melakukan segala upaya bagaimana dia sampai kepada tujuan. Di sana ada sumber pengharapan. Kenapa bisa Bapak Ibu Saudara? Karena dia tahu pasti bahwa apa yang dia rindukan, bahwa apa yang dia harapkan, bahwa apa yang dia cari itu pasti akan dinyatakan oleh Tuhan Allah. Motivasi untuk senantiasa berbuat dan tak henti-henti, tidak jemu-jemu. Tapi ada hal yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, sikap yang ditimbulkan orang yang menanti-nantikan. Boleh menjadi bosan, boleh menjadi berbalik, atau berhenti tidak berbuat sama sekalipun. Bahkan mungkin dia akan memutarbalikkan kebenaran, menutupi ketidaksiapan dia menerima realita hidup dan segala nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan ini. Karena lama apa yang diharapkan itu tidak terwujud, atau bahkan tidak tahu pasti apakah akan terjawab. Dia menjadi putus asa dan apatis, tidak mau tahu. Dan yang paling tragis Bapak Ibu Saudara-saudara, dia tidak peduli kepada dirinya sendiri dan tidak peduli kepada Tuhan Allah yang semula dia imani sebagai Tuhan Allah yang hidup, sumber segala berkat dan hikmat yang ajaib, memberikan sukacita di dalam kehidupannya. Kita lihat pemaksud dalam hal ini. Orang yang bersungguh-sungguh menanti-nantikan, merindukan, menginginkan perjumpaan dengan Tuhan Allah, dia tidak lari mencari Allah lain. Atau dia tidak beribadah kepada ilah lain. Atau dia juga tidak bersembunyi surut. Karena dia tidak tahan kepada tantangan dan ancaman hidupnya. Tetapi dia mencari Allah sebagai sumber pengharapan yang pasti. Senantiasa merindukan pergaulannya dengan Allah yang semula bersama-sama di rumah Tuhan. Firman Allah adalah sumber kekuatan, kehidupan yang memberikan pertumbuhan rohani kita yang sehat, jiwa yang sehat, yang bersiteguh dan tahan uji. Firman Allah merupakan mata air yang mengalir, mata air yang jernih, memberikan kesejukan. Dan inilah yang dicari-cari oleh pemazmur di dalam perikop yang kita bacakan tadi. Persekutuan kita beribadah bersama di tengah-tengah keluarga. Kerinduan kita berjumpa dengan Allah, memasuki rumah Allah yang sama dengan bersekutu bersama di dalam rumah ini. Sebagai rumah persekutuan, sebagai rumah peribadatan kita, sebagai anggota keluarga Allah. Rumah sebagai tempat beribadah adalah merupakan sentral pusat segala aktivitas kehidupan kita, di mana Tuhan menjanjikan pasti akan hadir. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pada minggu-minggu yang kita jalani dalam situasi dan kondisi masyarakat yang kita alami bersama oleh virus corona ini, yang belum pernah terjadi sepanjang hidup kita. Kita tidak tahu entah kapan ini akan berakhir. Tetapi entah kapan pun ini berakhir, bukan soal kapannya, bukan soal waktunya, melainkan adalah soal panggilan kepada iman kita masing-masing. Kesiapsediaan kita menerima realita hidup ini dan menjalani di dalam percaya diri bahwa sungguh-sungguh Tuhan Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih, pendengar dan setia akan janji-janjinya. Begitu kukuh, terus bangkit dan berlari
seekor rusa yang haus dan lapar untuk menemukan mata air yang jernih. Demikian umat orang percaya disapa oleh firman Tuhan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Terus berlari dan berlari. Termotivasi untuk memelihara iman, untuk bertumbuh dan berakar kepada sumber kehidupan yang murni itu, yakni firman Tuhan, batu karang yang teguh. Biarlah minggu-minggu, hari-hari ke depan kita jalani bersama, mengandalkan kuasa firman dan mengingat sepenuhnya janji Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi kita sikapi dengan iman yang teguh bahwa Tuhan Allah setia menyertai dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami di sorga, yang telah menyatakan kasih karunia-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Pada minggu ini Tuhan, kami datang berdoa, beribadah ke hadapan Tuhan, memuji-muji dan memuliakan nama-Mu, memohon belas pengasihan Tuhan atas kelangsungan hidup di tengah-tengah situasi dan kondisi zaman yang begitu pahit. Di dalam masa-masa kesulitan, dampak kuasa virus corona yang mewabah, yang sudah berlangsung sejak 2 bulan ini. Kami belum tahu ya Allah kapan tragedi wabah ini akan berakhir. 5 minggu berturut-turut kami telah melakukan ibadah keluarga di hadapan Tuhan di tengah-tengah rumah ini yang Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih karunia Tuhan juga tidak terputus. Jangan palingkan wajah-Mu ya Allah untuk keluarga ini, sebagai suami dan sebagai istri bersama dengan anak-anak yang telah Tuhan karuniakan. Jangan palingkan wajah-Mu ya Allah Bapa untuk jemaat-Mu, bangsa dan negara ini. Biarlah Engkau memberkati para pemerintah kami, para medis, mereka yang bekerja di bidang kesehatan, dan para pengambil keputusan dan tokoh masyarakat yang berkaitan dengan penanggulangan wabah virus corona ini, sehingga mereka ya Allah tidak berlelah. Mereka dihiburkan dan bertambah-tambah di dalam kesetiaan untuk melayani setiap orang yang mengalami penderitaan, kesusahan, kesulitan hidup akibat daripada kuasa virus corona ini. Ya Allah Bapa di sorga, demikian juga para pemerintah kami dan aparatur negara ini untuk keamanan bangsa ini. Tuhan berikan hikmat supaya setiap orang boleh berhikmat untuk mengatasi dan membuahkan rasa nyaman bagi kami sekalian. Tuhan, demikian juga kami berdoa memohon belas pengasihan-Mu untuk seluruh umat Tuhan di dunia ini,
di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kami di negara Republik Indonesia yang kami cintai ini. Untuk setiap gereja Tuhan, gerejamu HKBP Perumnas Tangerang dan HKBP Tiga Raksa Kota, ya Allah, bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan, kasihani dan berkati kami sekalian. Berkatilah para hamba-hamba Tuhan hingga mereka tetap setia melayani Engkau di dalam pertumbuhan dan pengalaman hidup yang dialami oleh setiap umat-Mu, supaya kami semua boleh disembuhkan dan disegarkan di dalam firman Tuhan sebagai mata air yang jernih untuk menyembuhkan dan memuaskan rasa haus dan lapar kami, untuk memulihkan hidup kami dari kesusahan, kesakitan, dan ketakutan, supaya senantiasa kami bersama-sama dengan hamba-Mu pemazmur boleh tidak berlelah dan jemu-jemu untuk tinggal diam dalam kerinduan, siang malam merindukan dan bergaul akrab dengan Engkau. Ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, lindungilah bangsa ini dan setiap umat-Mu dalam segala aktivitas, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga ini, untuk tetap setia dan tidak panik, mengucap syukur di dalam doa, pengharapan, dan iman yang bertumbuh. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.